Ibnu Ishaq, seorang sejarawan terkemuka, meriwayatkan silsilah mulia Nabi Ayub alaihi salam. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Halil alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam berasal dari negeri Romawi yang megah, dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut alaihi salam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayah beliau termasuk di antara mereka yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau diselamatkan dari kobaran api yang dahsyat. Namun, pendapat yang lebih masyhur menyatakan bahwa Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang penuh hikmah, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-An'am ayat 84. Para ulama menegaskan bahwa kata ganti dalam ayat ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan Nabi Nuh alaihi salam, menegaskan keagungan silsilah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Quran Surah An-Nisa ayat 163. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Al-Is bin Ishaq. Konon, istrinya bernama Laya binti Yakub, meskipun ada pula yang menyebutkan namanya Rahmah binti Akratsim. Istri setia ini menjadi pilar kekuatan dalam perjalanan hidup Nabi Ayub alaihi salam yang penuh ujian. Para ulama tafsir meriwayatkan bahwa Nabi Ayub alaihi salam pada awalnya adalah seorang yang diberkahi kekayaan melimpah. Harta beliau begitu banyak, dengan budak yang tak terhitung, ternak yang berlimpah, dan tanah yang luas di negeri Hauran. Tak hanya itu, beliau juga dikaruniai banyak anak dan keturunannya menjadi kebanggaan. Namun, Allah Ta'ala dengan kebijaksanaannya menguji Nabi Ayub alaihi salam dengan cobaan yang amat berat. Seluruh harta bendanya lenyap, anak-anaknya pergi dari sisinya, dan tubuhnya ditimpa berbagai penyakit yang parah. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penderitaan, kecuali hati dan lisannya yang tetap setia memuji dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Meski diterpa badai ujian, Nabi Ayub alaihi salam menunjukkan kesabaran yang tak tertandingi. Siang dan malam, pagi dan sore, beliau terus berzikir kepada Allah, mengharapkan rahmat dan pahalanya. Penyakit yang menderanya semakin parah, hingga teman-temannya menjauh. Bahkan, penduduk kampung halamannya mengusir beliau dan membuangnya ke tempat kotor di luar desa. Hubungan dengan dunia terputus, kecuali dengan istrinya yang setia. Istri Nabi Ayub alaihi salam, dengan kasih sayang yang tulus, tetap merawatnya, mengurus kebutuhannya, dan membantu beliau dalam setiap kesulitan. Semoga Allah meridainya atas kesetiaan dan pengorbanannya. Ketika harta mereka semakin menipis, sang istri bekerja untuk orang lain demi menyediakan makanan dan kebutuhan suaminya. Meski hidup mereka dulu penuh kemuliaan dan kenikmatan, kini mereka menghadapi kemiskinan dan kesulitan. Namun, sang istri tetap sabar, mengenang kebaikan dan kasih sayang suaminya di masa lalu, menjadikan kesabaran mereka berdua sebagai teladan abadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang syalih, kemudian orang-orang terbaik sesudah mereka." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, hadis sahih,
nomor 143. Beliau juga bersabda, seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Hadis riwayat Ahmad, nomor 1481, hadis Hasan. Para ulama berbeda pendapat mengenai durasi penderitaan Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang menyebut 13 tahun, ada pula yang mengatakan 7 tahun beberapa bulan, dan riwayat lain menyebutkan 18 tahun. Di tengah ujian yang panjang, sang istri terus berjuang. Namun, lambat laun, orang-orang menolak mempekerjakannya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Dalam keputusasaan, istri Nabi Ayub alaihi salam menjual kepang rambutnya yang indah kepada gadis-gadis bangsawan untuk mendapatkan makanan lezat dalam jumlah banyak. Ketika ia membawa makanan itu kepada Nabi Ayub alaihi salam, beliau bertanya dengan penuh keheranan, "Dari mana kamu mendapatkan semua ini?" Sang istri menjawab, "Saya bekerja membantu orang untuk mendapatkannya." Keesokan harinya, ketika tak seorang pun lagi bersedia mempekerjakannya, ia terpaksa menjual kepang rambutnya yang tersisa. Ia membawa makanan kepada suaminya, tetapi kali ini Nabi Ayub alaihi salam bersumpah tidak akan memakannya sebelum istrinya jujur tentang asal makanannya. Dengan hati berat, sang istri membuka kerudungnya, memperlihatkan kepalanya yang kini botak. Melihat penderitaan istrinya, Nabi Ayub alaihi salam berdoa dengan penuh kepasrahan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surah Al-Anbiya, ayat 83. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam yang tak pernah goyah akhirnya membuahkan rahmat ilahi. Allah Ta'ala mengabulkan doanya, menyembuhkan penyakitnya, dan mengembalikan segala yang telah hilang darinya dengan berlipat ganda. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa dua saudara Nabi Ayub alaihi salam pernah mendatanginya. Namun, karena bau penyakitnya yang menyengat, mereka hanya bisa berdiri dari kejauhan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada Ayub, tentu Dia tidak akan mengujinya seperti ini." Mendengar ucapan itu, Nabi Ayub alaihi salam marah, sebagaimana belum pernah ia marah sebelumnya. Dengan penuh keyakinan, beliau berdoa, "Ya Allah, jika Engkau Maha Tahu bahwa aku belum pernah tidur kenyang sementara ada orang kelaparan di suatu tempat, benarkanlah aku." Tiba-tiba, suara dari langit membenarkan ucapannya, dan kedua saudaranya mendengarnya. Nabi Ayub alaihi salam melanjutkan, "Ya Allah, jika Engkau Maha mengetahui bahwa aku belum pernah memiliki 2 potong pakaian sementara ada orang telanjang di suatu tempat, benarkanlah aku." Sekali lagi, suara dari langit membenarkan kebenarannya. Dengan penuh keimanan, beliau berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan MU, aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Engkau menyembuhkanku." Ketika beliau mengangkat kepalanya, Allah Ta'ala telah menghilangkan segala penyakitnya, memulihkan tubuhnya dengan sempurna. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa suatu hari, saat Nabi Ayub alaihi salam pergi untuk buang hajat, istrinya terlambat datang untuk membantunya kembali. Pada saat itu, Allah Ta'ala menurunkan wahyu, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surah Sa'ad, ayat 42. Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihi salam dari segala penyakitnya, baik lahir maupun batin, dan mengembalikan ketampanannya seperti sedia kala. Ketika istrinya tiba dan melihat seorang pria berparas rupawan, ia bertanya, "Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang tertimpa penyakit?" "Demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu mirip dengan beliau saat sehat, kecuali engkau." Dengan lembut, Nabi Ayub alaihi salam menjawab, "Akulah dia." Ibnu Abbas berkata, Allah Ta'ala mengembalikan harta dan anak-anaknya kepada Nabi Ayub alaihi salam,
sama seperti semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Ayub mandi telanjang, tiba-tiba belalang emas jatuh di hadapannya. Maka ia menampungnya di bajunya. Lalu Tuhannya berkata, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana telah engkau saksikan?" Ia menjawab, "Benar, wahai Tuhanku, akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan barokahmu." Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk memukul bumi dengan kakinya, dan memancarlah mata air yang sejuk. Beliau mandi dan minum dari air itu, hingga Allah menghilangkan segala penyakitnya dan menggantinya dengan kesehatan serta ketampanan yang sempurna. Allah juga mencurahkan harta yang melimpah, hujan yang deras, bahkan belalang emas, serta mengembalikan keluarganya dengan berlipat ganda. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 84. Kisah Nabi Ayub alaihissalam menjadi teladan agung bagi umat manusia. Ketika musibah menimpa jasad, harta, atau anak, Nabi Ayub alaihissalam menunjukkan bagaimana kesabaran dan keimanan dapat mengantarkan seorang hamba kepada rahmat Allah. Laits meriwayatkan dari Mujahid, sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan menjadikan hujah bagi orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, bagi para budak dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagi orang-orang yang menderita dengan Nabi Ayub alaihissalam. Riwayat Ibnu Asakir dan lainnya. Adapun firman Allah Ta'ala, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surah Sa'ad, ayat 44. Ayat ini merujuk pada keringanan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Semasa sakit, beliau pernah bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali karena istrinya menjual rambutnya. Setelah sembuh, Allah mengajarkannya untuk mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan itu, sehingga sumpahnya terpenuhi tanpa menyakiti sang istri yang telah setia mendampinginya. Ini adalah bukti kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Ibnu Jarir dan ulama tarikh lainnya menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam wafat pada usia 93 tahun, meskipun ada riwayat yang menyebutkan usianya lebih panjang. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada anaknya, Haumal, dan wasiat tersebut ditunaikan oleh putranya, Bishr bin Ayub, yang oleh sebagian orang disebut sebagai Zulkifli. Wallahu alam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah cerminan keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari keteladanan beliau untuk tetap bersabar dan berharap kepada rahmat Allah dalam setiap cobaan hidup.